Hai, senang lagi ketemu dengan Anda. Kita belajar lagi ya. Kita belajar lagi tentang service recovery. Ada video saya yang lain tentang service recovery, tentang trust. Oke, kalau Anda belum nonton ya, nonton dulu, oke? Saya bakal sertakan ada linknya di bawah ya, di bagian komentar ya. Anda coba lihat di bawah ini. Nah, Anda coba lihat, saya bakal kasih linknya. Anda nonton itu bagus ya. Nah, kali ini kita bakal belajar lagi tentang service recovery. Betapa pentingnya service recovery. Sedikit saja saya jelaskan bahwa kita sudah investasi begitu banyak, sudah investasi bahkan bisa jutaan, bisa miliaran, bisa triliunan. Nggak terhitung lagi berapa yang sudah kita tanamkan di bisnis kita. Tapi begitu customer nggak senang sama kita, mereka bisa hilang begitu saja. Oke, mereka bisa memecat kita kapan saja. Maka penting banget mengatasi bagaimana caranya customer yang sudah kecewa. Nah, tapi saya mau kasih tahu sama Anda satu buah hal penting ya tentang service recovery. Begini, di dunia service atau bahkan di dunia perusahaan besar ya, ketika sudah terjadi interaksi sama customer, mereka pengen tahu apakah customer ini balik lagi. Biasanya ada dua ukuran yang dipakai. Dua ukuran ini adalah ukuran yang sekarang banyak banget dipakai. Ada ukuran yang lama jelas, tapi ukuran yang dua ini paling banyak dipakai. Yang pertama yaitu NPS atau Net Promoter Score, yaitu seberapa besar keinginan kita untuk mempromosikan ke kolega kita ya. Seberapa besar keinginan customer untuk mempromosikan Anda ke koleganya. Yang kedua yaitu Customer Effort Score, yaitu seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mengatasi masalah customer. Nah, kita bakal membahas yang kedua ini. Karena begini, setelah dilakukan penelitian, ternyata kesetiaan customer benar-benar sangat bergantung pada seberapa gampang dia menyelesaikan masalahnya. Seperti saya bilang sebelumnya, tidak ada sistem yang sempurna. Sistem mau sebaik apapun, seprofesional apapun, pasti terjadi namanya kesalahan. Customer pasti down, pasti kecewa. Tapi tidak ada masalah. Intinya bukan bagaimana buat sistem yang sempurna, tapi bagaimana Anda mengangkat kembali customer tersebut. Nah, kebanyakan perusahaan membuat customer itu tuh begitu susah untuk komplain. Mereka tidak suka untuk komplain. Saya kenal dengan satu buah bank yang ketika mau ditelepon, mau dikomplain, itu bisa diajak muter, pencet nomor sekian, pencet nomor sekian, pencet nomor sekian, pencet 2, pencet 3, pencet ini. Tapi nggak juga bisa ngobrol-ngobrol sama orangnya, separoh mati. Saya juga kemarin pernah menginap di satu buah hotel, oke, di Jakarta. Hotelnya bagus, keren banget, hotel bintang 4, bagus. Saya suka sama kamarnya, saya suka sama produknya. Tapi saya terus terang nggak suka sama servisnya. Begitu saya mau komplain, separoh mati. Saya mau ketemu sama manajernya nggak pernah mau ketemu sama saya. Masih mending saya yang masih mau kasih tahu komplain saya. Bagaimana dengan orang lain yang mau menyampaikan komplain tapi tidak pernah dilayani sama sekali? Nah, begitu susahnya saya untuk menyampaikan komplain saya, begitu susahnya bagi saya untuk memperbaiki hubungan saya kembali dengan hotel tersebut, sehingga saya tidak mau lagi menginap di situ. Tapi hari ini saya dapat satu buah servis bagus dari toko langganan saya. Saya kenal dengan satu orang pengusaha namanya Ko Along di Batam Elektronik ya, di Kota Pekanbaru, di Jalan Sudirman. Di Jalan Tuanku Tambusai. Baru sekitar 3 hari yang lalu saya membeli satu buah dispenser, yaitu mesin untuk meletakkan air, oke? Meletakkan air, cuma biasa dispenser kan harus diangkat-angkat gitu, gitu ya. Karena dispensernya beda, dispenser diletakkan di bawah, nanti dia pakai pompa air naik ke atas. Tapi setelah dicobain, air dinginnya itu kok ada bonusnya. Air dinginnya tuh ada semutnya gitu. Sampai heran, ini bonusnya dari mana gitu ya. Jelas ini kayaknya bukan bonus dari toko. Tapi setiap kali dipencet masih ada terus. Dan bahkan saya mencoba memperbaiki sendiri ya. Saya minta tolong sama staff saya, tolong airnya coba diisi air mentah aja, 1 galon kita saring, siapa tahu semutnya keluar. Tapi ternyata semutnya lebih persisten. Semutnya ada melulu. Jadi saya telepon, Ko Along, ini ada ininya, bisa tolong bantu diperbaiki. Dia bilang, oke, baik Pak Ronald, nanti hari Senin staff saya langsung datang. Dan staffnya datang langsung, oke, Pak Ronald, ini kayaknya nggak bisa, saya coba lihat, kalau bisa saya ganti aja sama yang baru. Bagus banget. Tapi dia nelfon saya, Pak Ronald, ini belinya yakin di toko kita? Yakin hari Sabtu ya? Kok dicari-cari kok nggak ada ya Pak Ronald ya? Iya bener deh, ini nih belinya di sana pas hari Sabtu. Saya yakin banget belinya di sana. Ditanya sama mama saya juga benar di sana. Mereka sudah sampai bingung. Saya penasaran, saya telepon supir saya, tanya, kamu beli di toko Batam Elektronik yang mana? Karena dia ada cabang gitu ya. Terus supir saya bilang, belinya di Jalan Sudirman. Hah?
bukannya di Tuanku Tambusai. Bukan Pak, yang di Sudirman, Ciloko. Saya salah. Saya langsung SMS, saya bilang sama staf Ko Along, aduh saya mohon maaf, saya salah. Ini ternyata beli di tokonya saudaramu, bukan di tokonya kamu. Ini saya minta maaf ya, saya salah. Tapi gimana cara ngatasinya? Di apa saya harus hubungi saudaramu atau gimana? Nggak lama kemudian, saya nunggu sebentar, itu stafnya Ko Along langsung datang membawakan mesin baru. Saya langsung kaget, loh kok diganti sama yang baru? Itu kan saya belinya sama saudaramu. Dan tadi saudaramu sudah ngirimin teknisi untuk perbaiki. Sudah diperbaiki sih, cuma masih ada semutnya sedikit-sedikit itu. Mereka bilang, enggak apa-apa Pak Ronald. Walaupun tadi sudah diperbaiki sama teknisi situ, walaupun Pak Ronald belanjanya di toko situ, enggak apa-apa, kami ganti yang baru. Saya langsung kaget, diganti baru, tapi belinya kan di toko situ. Enggak apa-apa Pak Ronald, nanti biar saya urus sama saudara saya. Wow, amazing. Saya langsung SMS Ko Along, terima kasih ya, ini staffnya Ko Along keren banget. Ko Along service-nya bagus banget. Nah ini keren. Kenapa keren? Karena begini, ketika customer hanya perlu sedikit saja effort untuk mengatasi masalah, customer bakal happy. Karena begini loh, ketika kita sudah menghabiskan 2,5 juta rupiah atau berapapun gitu ya untuk membeli dispenser, ketika sudah menghabiskan uang itu sebenarnya adalah energi. Energi yang bisa saya pakai untuk apa? Untuk bayar sekolah anak saya, misalnya untuk isi bensin banyak banget gitu ya. Untuk beli pulsa juga bisa banyak, untuk apa-apapun banyak gitu. Tapi saya percayakan kepada Ko Along ini uangnya. Dan ketika terjadi masalah saya merasa, aduh kok rasanya tidak pantas uang ini ya. Saya pengen bagaimana caranya supaya uang saya ini bisa pantas kembali. Uang ini padahal bisa dipakai lagi untuk yang lain. Nah, ketika Ko Along bilang, Pak Ronald tenang aja, masalah ini langsung diselesaikan. Pak Ronald energinya tetap bakal saya kembalikan. Pak Ronald bahkan bisa punya mesin baru. Dan Pak Ronald pasti bisa mendapatkan uang ini pantas. Dan mesinnya saya kasih mesin yang baru, saya pastikan tidak ada masalah apa-apa. Dan saya hanya mengeluarkan sedikit saja usaha. Usaha saya cukup SMS Ko Along dong, dan semua masalah selesai. And that's beautiful. Bahkan walaupun itu bukan salahnya, bukan salah dari itunya dia, bukan salah dari tokonya dia, tapi salah dari si semut gitu ya. Dan bukan salah tokonya dia juga, tapi itu dari toko saudaranya dia. Dia mau mengambil inisiatif, dia bilang, enggak apa-apa, saya yang bantu atasi. Pak Ronald enggak perlu buang-buang energi lagi. Enggak perlu setelah 2,5 juta terus tambah energi lagi harus ngurus sana sini. Enggak perlu Pak Ronald, saya bantuin, saya yang selesaikan. And he is so amazing. Nah, jadi itu yang Anda lakukan. Ketika customer Anda ada masalah, jangan biarkan lagi dia membuang energi dia. Selain dari uang tersebut, jangan biarkan lagi dia membuang energi untuk harus menghubungi Anda, tanya ke sana, tanya ke sini, lalu Anda bilang sama dia, Pak, ongkos kirimnya Bapak yang tanggung ya. Waduh, dia tidak salah apa-apa kok ya. Ketika dia terima duit, dia benar-benar cuma pengen dengan uang 2,5 juta ini dia punya dapat barangnya bagus, dia bisa pakai, and that's all that he wants gitu loh. Ketika terjadi salah sama barangnya, apa tuh salah dia? Enggak toh ya. Itu bukan sama sekali, bukan salahnya dia. Dan sudahlah, itulah saat dimana Anda mengambil inisiatif untuk langsung menyelesaikan masalah. Itu waktu untuk Anda merecover kembali kepercayaan dari customer. Lakukan apapun, keluarkan biaya, tidak ada masalah. Dan yakinlah bahwa biaya yang Anda keluarkan, effort yang Anda keluarkan pasti bakal kembali sama Anda berkali-kali lipat. Nah sekarang kalau Anda nanya sama saya, apakah saya mau belanja lagi sama Ko Along? Dengan senang hati. Bahkan sekarang saya promosikan juga Ko Along ya. Batam Elektronik, tokonya di Jalan Tuanku Tambusai di Pekanbaru, tidak terlalu jauh dari Mall SKA, di sebelahnya Suzuki. Anda datang ke sana, ketemu sama beliau, he's such an amazing guy gitu ya. Hari Minggu pun tetap buka, hari libur tetap buka. Amazing guy, Anda boleh ketemu dan bisnis sama dia. Nah, orang akan dengan senang hati. Saya dengan senang hati promokan dia. Dan begitu juga dengan customer Anda. Ketika Anda mau take effort, Anda mau keluarkan energi untuk, ayo Pak, saya selesaikan masalah Anda. Orang dengan senang hati akan promosikan Anda. Oke, percayalah sama Anda. Percaya sama saya ya. Ketika Anda mau mengatasinya, orang pasti mau promosikan Anda. Nah, jadi selalu siapkan ada sedikit uang untuk siapkan sedikit dana untuk mengatasi masalah ini, dan selalu ketika terjadi seperti ini selesaikan. Dan ketika tadi misalnya cinta saya sama Ko Along tidak sebesar ini, ketika sudah terjadi masalah, cinta saya tambah besar. Oke? Jadi justru ketika ada masalah, ini potensi. Ada masalah. Bagus, ini berarti kesempatan untuk memperbesar cinta customer sama saya.
Oke? Nah, lakukan seperti itu, segera atasi masalah, perkecil usaha customer sekecil-kecilnya, selesaikan semuanya dengan baik. Oke? Pasti berguna, praktekin. Saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat.